Jadi di sini ada homepage dari website dari Akpati sendiri, di mana ketika kita mengklik login, maka ada beberapa pintu login yang disediakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian admin. Silakan klik login for admin. Nah, di bagian bawah, jika belum memiliki akun, silakan lakukan registrasi dengan klik di sini. Silakan isi form yang diminta seperti your name. Saya kasih contoh, misalnya Linda dengan fontnya 085298262890 dengan jalan Sukabirus nomor 07. Kemudian username-nya Linda juga. Kemudian diisikan paspor dan sign up. Nah, kalau sign up-nya sudah sukses, ada pemberitahuan bahwa dia telah sukses. Kemudian kita lakukan sesi login dengan menulis username yang dibuat tadi dan paspornya. Nah, di sini di admin sendiri fungsinya untuk mengelola beberapa akun yang telah dibuat. Contohnya bisa dilihat di sini ada beberapa akun yang sudah dibuat dengan masing-masing toolnya seperti production, finance, inventory, purchasing, dan admin itu sendiri. Di sini bisa melakukan add akun. Misalnya ada yang mau menambahkan akun, maka bisa ditambahkan. Contohnya kita kasih nama Puput dengan phone number 085 678 456 123 dengan address Jalan Sukapura nomor 08. Kemudian username-nya Puput, kita kasih paspor dan role-nya sebagai production. Maka kemudian kita add. Nah, maka secara otomatis dia akan tertambahkan Puput sebagai production. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login production, di mana dikhususkan untuk karyawan bagian produksi. Silakan klik login production. Seperti pada tahap sebelumnya, silakan melakukan registrasi jika belum memiliki akun. Contohnya your name Ari, kemudian fontnya 085 90 567 dengan jalan Sukabirus juga nomor 03 dengan username Ari juga dan paspor. Kemudian berikan paspor. Nah, kalau sudah silakan login dengan mengisikan username dan paspor. Klik login, maka kita langsung masuk di halaman utama dari production. Di sini kita bisa melakukan kelola produksi. Nah, di sini ada beberapa kategori seperti ID production, part name, data, engine name, material, dan stok. Di sini bisa lihat pada produksi 001 dengan nama Hendrip dengan data tahun 2020 bulan 4 tanggal 26 menggunakan mesin CNC material wood atau kayu dengan stoknya 10. Kemudian di sini kita bisa menambahkan produksi. Contohnya production 005 dengan part name-nya misalnya kita berikan wadah adonan, tanggal produksinya hari sekarang dengan menggunakan mesin CNC. Kemudian material yang digunakan stainless steel dengan stok 10
dengan production status waiting. Nah, maka ada production 005 dengan part name wadah adonan. Nah, di sini kita bisa melakukan tinjau produksi di mana status productionnya masih waiting. Nah, di sini nanti akan dikonfirmasi sama general manager. Kemudian jika sudah selesai, silakan klik logout. Kemudian masuk di untuk login for inventory, di mana dikhususkan untuk karyawan yang berada di bagian inventory. Nah, untuk inventory sendiri silakan klik login for inventory dan silakan melakukan registrasi dengan mengisi nama. Saya kasih contoh Dimas dengan nomor 089 567 345. Kemudian jalannya Jalan Ciwastra nomor 07. Username-nya Dimas juga. Kemudian kasihkan paspor dan lakukan sign up. Ketika sign up sukses, silakan masukkan username dan paspornya. Maka masuk di halaman utama inventory page, di mana di sini ada beberapa inventory seperti untuk material dan untuk produknya sendiri. Kita masuk di material inventory dulu. Nah, di material inventory sendiri ada beberapa kategori seperti ID inventory, material name, data inventory masuknya kapan dan jumlahnya berapa. Nah, di sini saya kasih ada beberapa material yang sudah dimasukkan seperti material inventory 001 dengan material name-nya stainless steel dengan ukuran 1000 x 1000 dengan ketebalan 20 mm pada tahun 2020 bulan 4 tanggal 27 dengan jumlah sebesar 5. Kemudian kita bisa menambahkan add material. Nah, misalnya material inventory 003, di mana material name yang digunakan adalah stainless steel dengan ukuran 500 x 500 dengan datanya tanggal 9 Mei, jumlahnya sebesar 20 dengan inventory statusnya waiting. Nah, di sini juga bisa melakukan penghapusan data jika materialnya ada yang salah ataupun mau dihapus, maka kita bisa klik delete dan klik OK. Maka secara otomatis materialnya terhapus. Kemudian masuk di inventory untuk produk. Nah, di sini ada beberapa tabel seperti ID inventory, product name, inventory data, dan jumlahnya. Kemudian ada beberapa produk yang sudah dimasukkan seperti produk inventory 001 dengan produk name Apatis X tahun 2020 sejumlah 10. Kemudian kita bisa menambahkan add produk juga, di mana misalnya inventory produk 004, kemudian produk name-nya misalnya Apatis X dengan masuk tanggal 9, jumlahnya sebesar 20 dengan status waiting. Silakan klik add produk. Nah, di sini secara otomatis masuk datanya. Nah, di sini kita bisa meninjau beberapa material seperti material ini statusnya masih waiting dan untuk produknya masih ada yang waiting. Seperti itu. Kemudian apabila sudah selesai, silakan melakukan sesi logout.
Selanjutnya login untuk finance. Kita bisa buka halaman dari login untuk finance ini, kemudian melakukan registrasi seperti berikut. Kemudian kita isikan untuk nama, Charlie, kemudian dengan nomor telepon seperti berikut. Kita input alamatnya yaitu Jalan Sukapura nomor 9. Kemudian kita inputkan untuk username dan passwordnya. Lalu kita sign up. Nah, sign up akan sukses dan kemudian kita masukkan username dan password tersebut untuk melakukan login. Nah, di sini kita melihat menu-menu dari finance. Yang pertama ada kelola pengeluaran keuangan dan kelola pemasukan keuangan. Kita coba untuk kelola pengeluaran keuangan. Di sini akan tertampil pengeluaran 001 dengan jenis pengeluaran pembelian material, tanggal pengeluaran, total pengeluaran, keterangannya untuk pembelian material stainless steel, dan status pengeluarannya masih waiting. Kemudian kita coba untuk menambah pengeluaran tersebut dengan cara mengisi ID pengeluaran, misalnya pengeluaran 003, kemudian jenis pengeluarannya adalah pembelian material, tanggal pengeluarannya adalah tanggal hari ini, dengan total pengeluarannya sebesar 1.500.000 untuk pembelian material stainless steel. Kemudian kita coba add pengeluaran tersebut. Nah, akan tertampil pada menu di list pengeluaran. Kemudian kita coba untuk membuka kelola pemasukan keuangan. Nah, di sini juga tertampil ID pemasukan, jenis pemasukan, tanggal pemasukan, total, dan keterangan sampai status pemasukan. Kemudian kita coba untuk menambahkan pemasukan tersebut. Misalnya kita input ID pemasukan 002 dengan jenis pemasukannya adalah penjualan. Tanggal pemasukannya adalah tanggal hari ini dengan total pemasukan 1.100.000 untuk dari penjualan sebesar 1.000 unit. Lalu kita tambahkan, kemudian akan muncul pada list pemasukan. Setelah itu kita coba untuk melakukan logout. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk purchasing. Kita bisa lakukan login untuk bagian purchasing. Kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Kita inputkan nama, Noval dengan nomor telepon sebagai berikut, dengan alamat Jalan Sukapura nomor 3. Kita inputkan kembali username dan passwordnya, kemudian sign up. Lalu username dan password kita inputkan kembali dan kita login. Kemudian di sini akan tampil menu kelola purchasing. Nah, di sini kita lihat ada ID purchasing, nama purchasing, date purchasing, dan status dari purchasing. Kita coba untuk menambahkan purchase-nya. Yang pertama kita input ID dari purchase. Purchasing untuk CNC mesin. Kemudian tanggalnya kita pilih tanggal hari ini.
lalu kita add, dan akan tampil pada list purchasing sebagai berikut. Kemudian kita coba untuk logout kembali. Kemudian kita lakukan login untuk General Manager. Pertama kita buka halaman login untuk GM, kemudian kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Kita inputkan nama Setiawan dengan nomor telepon sebagai berikut. Dengan alamat Jalan Sukapura nomor 1. Kemudian kita inputkan username dan passwordnya. Lalu kita sign up. Kita inputkan kembali username dan password yang sudah kita registrasi. Nah, di sini akan muncul menu-menu production, material inventory, product inventory, pemasukan, pengeluaran, dan purchasing. GM di sini bertugas untuk mengubah status dari waiting menjadi accepted. Kita coba untuk production menu yang pertama. Kita mencoba untuk mengubah status waiting dari production 00 production 004, kita ubah menjadi accepted. Kemudian kita lakukan update production. Nah, statusnya akan berubah dari waiting menjadi accepted. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada menu material inventory. Kita coba ubah status dari material inventory 001 dari waiting menjadi accepted, lalu kita update. Statusnya akan berubah menjadi accepted. Kemudian untuk product inventory kita lakukan hal yang sama. Untuk ID inventory product 004 kita ubah statusnya dari waiting menjadi accepted, lalu kita update. Kemudian untuk menu pemasukan, untuk pemasukan 002 kita ubah statusnya dari waiting menjadi accepted, kemudian update. Untuk menu pengeluaran kita ubah statusnya dari pengeluaran 001 yang waiting menjadi accepted, kemudian kita update. Selanjutnya untuk menu purchasing, dari ID purchase yang ada di list pertama kita coba untuk ubah waiting menjadi accepted. Nah, GM bisa melihat dari semua menu, dan kemudian GM bisa juga melakukan logout di sebelah kanan bagian atas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari FRI 113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.